Akhirnya petualangan kita di Pulau Flores resmi dimulai. Dan perjalanan kita akan dimulai dari Labuan Bajo dan nanti akan berakhir di Larantuka. Total jaraknya kurang lebih sekitar 700 km. Medan jalannya pun macam-macam, mulai dari aspal mulus, penuh tikungan, sampai jalur off-road di pelosok Flores kita jabanin semuanya. Nah, di episode kali ini, perjalanan akan kita mulai dari Labuan Bajo sampai Ruteng, tapi kita mampir dulu ke salah satu pulau legendaris di Flores. Stay tune terus. Selamat pagi teman-teman dari Labuan Bajo. Nah, ini dia suasana pagi dari Labuan Bajo ya. Nah, jadi hari ini kita mau explore Labuan Bajo, tapi kita mau mampir dulu ke kantornya DLU ya. Mau coba pesen tiket buat pulang dari ND, semoga bisa ya dari sini. Terus habis dari situ kita akan ke Golomori ya. Nah, habis dari Golomori mungkin kita akan explore daerah kota Labuan Bajonya. Wow, ini vibes-nya nggak beda jauh sama kayak di ini ya, Sumba. Kita mampir dulu, coba ya. Mudah-mudahan bisa. Cuaca di Flores ini ternyata nggak panas ya teman-teman. Cukup adem, cukup sejuk. Nah, ini udah deket nih kantor DLU-nya. Mudah-mudahan bisa ya, jadi enak tenang pulangnya. Nah, ini dia kantornya. Hihi. Ternyata nggak bisa guys, cuman bisa langsung dari ND, nggak bisa pesen di Labuan Bajo. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti nanti kita coba pesennya ini ya, lewat pas di ND, atau ya mudah-mudahan kalau aplikasinya udah dibuka. Karena belum dibuka teman-teman aplikasinya. Jadi yang buat tanggal 20 itu dia belum bisa dipesan ya. Nah, ini kita ke kiri nih guys. Nanti di depan ke kiri lagi. Wah, ini persis banget kayak di Waingapu nih vibes-nya. Kayak gini nih persis. Ya udah, kalau gitu kita sekarang mengarah ke Golomori ya teman-teman. Nah, Golomori ini adalah salah satu jalan yang nggak kalah bagus dengan yang di Sumba teman-teman ya. Kalau di Sumba kan bukit, kalau ini tuh pantai plus bukit. Keren sih harusnya ya. Kita cobain lihat ke Golomori. Enaknya Labuan Bajo ya, trotoarnya oke banget buat jalan. Nah, kita dari hotel menuju ke Golomori itu jaraknya nggak terlalu jauh, cuma 27 km aja. Oh, asik nih jalanannya teman-teman. Lebar, cuman ini ya ada sedikit bolong-bolong, tapi masih kehitungnya mulus lah segini. Dibandingin sama di Jawa ya. Aduh, justru paling kerasa stres tuh ya di Jawa ya kalau touring. Di sini mah enak banget. Nah, ini ngingetin saya sama Sumba ya teman-teman. Ini vibes-nya, suasana ininya apa, jalanannya tuh hampir mirip kurang lebih. Cuma kalau di Flores ini lebih rame ya. Nah, nggak tahu tapi kalau udah ke arah timur ya. Cuman kalau di daerah sekitaran Labuan Bajo sini lebih rame daripada di mana? Daripada di Sumba ya. Kalau Sumba itu benar-benar yang sepi banget jalanannya. Lihat.
asik kan. Tuh pemandangannya mantep. Ini kalau malam nih lampunya nyala nih kayaknya ya. Lebar banget nih buat kalian yang punya moge mah, surga banget. Ini juga rasanya si Cepet pengen saya geber tapi kasihan malah ketinggalan nanti. Kita enjoy aja lah. Nah perjalanan ya, kita nikmatin aja pemandangannya tuh, yang jarang banget kita temuin di Pulau Jawa. Oh, keren jalannya, asli. Kebakaran tuh ya kayaknya, gersang ya ini, kayak di mana gitu suasananya nih. Tikungannya nih enak teman-teman nih buat cornering, asli. Tuh. Gila, buat cornering asik banget. Kacau sih jalanannya. Oh ini ada ini teman-teman, peringatan lintasan satwa. Ini masih ada komodo di sini. Emang sih kayak kemarin tuh kita sempat ngobrol sama orang sini ya. Di Flores ini ada loh komodo teman-teman, komodo liar. Jangan salah. Karena komodo tuh bisa berenang. Jadi bisa aja dia nyebrang dari Pulau Komodo ke sini tuh bisa banget. Kacau, keren banget. Lihat tuh. Ih. Asli lihat tuh. Mantap. Keren, keren, keren. Kita bakal masuk teman-teman, Pulau Mori. Ya siang. Ada tiket masuk ya? Iya. Berapa? 2 orang 60. 60. Ini dia nih teman-teman, view kita di Golomori ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Wah, nice, keren banget. Yuk kita lanjut ke atas. Ada apa ya di atas kira-kira? Lihat teman-teman, keren banget sih, parah. Nah, jadi ini dia guys, view dari Golomori. Dan ternyata Golomori ini adalah bagian dari ITDC ya, atau In-Journey Tourism Development Center ya, kalau nggak salah itu deh panjangannya. Dan buat masuk ke sini bayarnya Rp30.000, dan Rp30.000 itu bisa kalian jadikan voucher untuk ditukar sama makanan atau minuman yang ada di restoran yang ada di sini. Cuman kita nggak makan di sini ya, soalnya harganya lumayan menguras kantong. Tapi kalau kalian yang mau nyantai-nyantai di sini, monggo silakan. Oh, ini tuh ITDC guys. Pantesan kawasan eksklusif. Ya. Wow.
Oke, setelah kita puas jalan-jalan dan lihat-lihat di sekitaran Golomori ini, kita lanjut lagi ke arah Labuan Bajo lagi ya. Kita mau makan siang di kota Labuan Bajo aja. Nah ini seperti ini view-nya dari daerah Golomori. Ini mirip banget sama kayak di Sumba ya. Ini tuh kayaknya jadi ciri khasnya ini ya, jadi ciri khas pemandangan di NTT nih, berbukit-bukit kayak gini. Itu tuh kayak khas NTT banget gitu. Cuman NTT nih yang punya bukit sebanyak ini ya. Kalau di Jawa mungkin kayak di Gunung Kidul ya. Tapi keren banget sih ini view-nya, parah banget. Kalian kalau mau bikin konten di sini atau mau sekedar bikin foto ya, foto-foto sepanjang jalan ini mantep sih. Banyak spot yang bisa kalian pakai buat foto ya, buat background. Nah ini dia nih teman-teman, view-nya dari daerah Golomori ya. Cakep banget emang ya. Kalian bisa, karena jalannya sepi tuh, kalian bisa foto tuh di tengah jalan situ kalau mau ya. Dengan background bukit-bukit yang gersang kayak gini. Pasti cakep banget dah. Pi, Labuan Bajo kemana? Labuan Bajo kemana? Labuan Bajo. Labuan Bajo kemana? Sana. Oh ya, oke. Teman-teman, kita ditunjukin jalan sama sapi. Labuan Bajo jalan. Oke, kita udah sampai lagi di kawasan kota Labuan Bajo nih ya. Dan ini kita mau cari makan dulu di sekitaran sini. Nggak tahu kenapa rasanya lagi pengen banget makan pizza ya. Kayaknya kalau di daerah-daerah kayak gini gitu ya, paling enak tuh emang makan pizza sambil minum ini ya, minum es teh gitu ya. Apalagi ini lagi panas-panasnya banget di Labuan Bajo. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin temperatur ya, dia anginnya tuh dingin. Cuman karena mataharinya itu nggak ada apa ya, nggak ada penghalang ya, karena cerah banget. Jadi kerasanya ke kulit tuh lumayan nusuk tuh ya. Jadi karena emang di NTT ini polusi udaranya juga nggak sebanyak daerah lain. Jadi kayak apa ya, bener-bener matahari itu langsung nyos gitu ke kulit rasanya. Tapi enak loh kalau kalian stay di mana, di NTT gitu ya, atau daerah yang udaranya bersih tuh, rasanya pernapasan kalian tuh plong aja, enak gitu, nggak bikin sesek gitu. Oke teman-teman, kita makan siang dulu deh. Velas Pizza. Ini jam 12:30 ya. Ini makan pagi yang terlambat sebetulnya. Kita makan pagi cuma roti doang. Sekarang kita makan pizza dulu. Kita cobain gimana rasanya Velas Pizza. Ini di jalan kota Labuan Bajo ya, teman-teman. Kita cobain yuk. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita di hari ketiga kita di Pulau Flores ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke Kota Ruteng. Jadi, kita akan bermalam di Kota Ruteng hari ini dan besok ya. Nah, sebelum kita ke Ruteng, kita akan main dulu ke salah satu pulau yang konon katanya itu tuh mirip banget sama tempat syutingnya si itu ya, Moana. Nah, terus katanya juga mirip sama pulau yang ada di Jurassic Park ya, Isla Sorna. Wah, ini namanya Nuka Molas. Jadi pulau ini tuh adanya di bagian selatan Kabupaten Manggarai, dan kita akan coba dulu buat main ke sana ya. Kita pengen lihat kayak apa sih Nuka Molas yang terkenal itu ya, yang konon katanya mirip sama rumahnya Moana. Nah, ini di sebelah kanan kita ada bengkel Honda nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan motor kalian trouble dan kalian pakai Honda, bisa servis coba di situ. Ini kita mengarah ke luar kota Labuan Bajo. Ini kayak gini jalanannya teman-teman, relatif sepi ya Labuan Bajo pun, mungkin karena lagi low season.
Nah ini kita udah masuk di Trans Flores ya teman-teman. Jadi di sinilah perjalanan kita akan benar-benar dimulai. Kita udah mengarah keluar kota Bajo dan kita udah menginjakan kaki di Trans Flores. Nah sini seperti yang kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah antrian mobil yang mau isi BBM. Lihat panjang banget ya sebelah kanan nih. Karena emang di sini Pertalite agak susah, terus jaringannya susah. Jadi kalau mau isi Pertalite itu kan harus pakai barcode ya. Nah itu salah satu yang menghambat antrian itu adalah yaitu si barcode-nya itu. Tuh lihat. Kapan lagi coba kalian bisa lihat tukang jual bensin eceran di depan SPBU ya? Nggak ada lagi kan? Gitu. Ini dia. Yuk kita lanjut menuju ke arah timur ya. Ke arah kota Ruteng. Ini dia Trans Flores yang legendaris itu. Jalanannya sudah mulai berkelok-kelok tapi masih relatif mudah lah ya. Nanti deh di depan bakalan lebih ekstrim lagi jalanannya. Nah ini kita lihat di sebelah kiri ada antrian lagi buat isi BBM. Jadi kalau kalian di Flores bagian barat ya, di Manggarai Barat, Manggarai Timur, itu relatif sering kalian menemukan pemandangan seperti itu. Katanya sih ada yang bilang BBM-nya emang susah gitu ya, sering terlambat buat pengiriman. Tapi ada juga yang bilang itu karena sinyalnya susah, karena ya itu yang tadi saya ceritain, isi Pertalite Solar kan harus pakai barcode ya. Itu guys. Ini dia jalur Trans Flores, jalannya relatif mulus, enak, tapi nanti di depan bakalan lebih ekstrim lagi guys. Ayo kita lihat coba yuk di depan bakalan seperti apa sih jalanannya. Nah ini dia nih teman-teman jalur Trans Flores yang legendaris. Kita udah mulai masuk ke jalan atau daerah yang mulai banyak tikungannya, dan tikungannya tuh bukan tikungan biasa ya. Jadi ada tikungan yang benar-benar kita sambil nanjak dan bentuk tikungannya tuh hairpin atau 180 derajat, takut banget ya. Nah di sini kalian kalau kalian terusin sampai Larantuka itu, wah itu kalian akan ketemu macam-macam tikungan yang elevasinya juga berbeda-beda. Dijamin dah pokoknya kalau kalian dari Flores ya terus pulang nanti kalian bakalan lebih jago buat cornering, karena di Trans Flores ini kalian benar-benar bisa mempelajari teknik cornering atau teknik berbelok dengan motor yang benar gitu loh, yang enak buat gaya kalian sendiri. Kalian punya banyak banget kesempatan untuk mencoba teknik yang menurut kalian paling pas sama gaya berkendara kalian. Karena apa, di sini tuh satu tikungannya memang nggak habis-habis, terus yang kedua relatif sepi ya, jadi kita harusnya sedikit lebih aman kalau misalkan kita mau mencoba agak lebih push to the limit ya, dibandingin sama misalkan di Jawa gitu kan, terlalu rame jadi kayak agak hariwang gitu aja gitu loh. Kalau di sini kan relatif sepi ya. Nah seperti yang kalian lihat ini nih, tikungannya udah mulai ada elevasinya ya, jadi kalian nikung sambil nanjak tuh kayak gini, nikung tajam sambil patah ke kanan dan ke kiri. Ini jujur baru permulaan, dan kalian di sini yaitu seperti yang saya bilang bisa mulai meraba-raba pemanasan. Nanti semakin ke timur jalanannya akan semakin ekstrim lagi. Jadi ya ini adalah jalan dari ruas Labuan Bajo menuju ke Ruteng ya. Baru awal-awal jalan aja kita udah disuguhin sama tuh marka jalannya juga muter guys. Ya Allah tuh ada truk kebalik lagi kan. Tuh nih. Set. Wow. Nah di sini saya jujur masih ada ngeri-ngerinya gitu ya, masih ada kayak kaku-kakunya gitu. Tapi makin kesana makin terbiasa dengan tikungan ya, makin enjoy juga bawa motornya. Tuh lihat ya tikungannya satu lagi tuh. Ini yang kayak gini bukan 1-2 kali guys, tapi ada ratusan bahkan ribuan tikungan. Jadi perjalanan kita di Flores bakalan epic banget sih. Kalian pokoknya harus tonton sampai episode terakhir deh, karena emang perjalanan di Flores ini mantep banget, luar biasa lah.
kalian harus nonton, harus coba sendiri juga kapan-kapan kalau ada kesempatan ya. SPBU nih. Ya. Bensin lu aman nggak? Nah, di sini kita niatnya mau isi bensin ya teman-teman, tapi ternyata SPBU-nya udah lama tutup. Ya udah. Jadi kita coba cari SPBU yang lain ya. Harusnya bensin kita masih relatif aman sih. Wah, akhirnya ketemu lurusan juga nih setelah tadi kita berkelok-kelok yang lumayan ekstrim ya. Ini adalah lurusan pertama yang kita temui ya. Nggak pertama sih, tapi maksudnya kalau yang panjang gini ini kayaknya baru sekali ini. Nah, di depan kita itu kelihatan gunung-gunung yang ada di Pulau Flores ya. Ada salah satunya Gunung Inerie, gunung tertinggi yang ada di Pulau Flores. Gitu guys. Nah, ini enak banget nih lurusan ini. Wow, sawahnya bagus lagi. Ini kalau kalian mau ngejar waktu gitu ya, bisa nih agak speeding di sini, tapi tetap hati-hati ya teman-teman, karena banyak warlock juga. Ini banyak yang kayak yang lagi nyawah tuh di pinggir-pinggir situ kan. Nah, ini kita belok ke jalan kecil ini teman-teman. Kita keluar dari Trans Flores dan mengarah ke jalan kecil ini, dan kita akan menuju ke arah Nuka Molas ya. Jadi kalau kalian tahu desa Wairebo atau desa yang khas itu ya, desa yang rumahnya bagus itu tuh. Nah, itu masuknya juga dari sini teman-teman, karena Nuka Molas dan Wairebo itu pintu masuknya sama ya. Maksudnya bukan sama tapi berdekatan. Nah, ini adalah jalan menuju ke Wairebo atau ke Nuka Molas. Jadi ada belokan ke kanan itu ya kayak tadi. Ikutin aja jalannya. Sampai sini jalannya masih oke teman-teman ya, masih bagus, masih relatif mulus. Tapi di depan nanti ya kita lihat aja ya seperti apa jalanannya. Wow, medannya agak susah nih guys. Jalannya di tambul pakai batu, soalnya batunya gede-gede. Ngeri. Cepet pleset.
Nah, ketika ngelewatin ruas jalan yang ini teman-teman, ini ingetin saya sama jalur Tanah Rara yang ada di Sumba ya. Nah, ketika mau menuju ke Tanah Rara itu jalan masuknya itu mirip banget sama jalur yang satu ini. Jalannya gedenya segini, ada marka jalan putih, terus pinggir-pinggirnya masih di beton kayak gitu. Terus apa ya, ada semak-semak kanan kirinya, itu bener-bener ngingetin jalur ini tuh sama jalur Tanah Rara yang ada di Sumba sih. Waduh, jadi kangen juga sama Sumba ya. Apa habis dari Flores kita lanjut ke Sumba? Gimana menurut kalian? Nah guys, ini ada sungai kecil ya. Ini kayaknya kalau lagi banjir, airnya meluap lewat jalan ini kayak di Taman Safari. Gokil, keren. Oh, dulu tuh saya pernah lihat, nggak tahu di mana ya, di channel mana itu tuh pernah jalannya dulu batu ya, jelek kalau nggak salah. Ini juga mungkin kayaknya baru deh di aspalnya. Harusnya sampai sana ya, di aspalnya sampai desa yang ada. Parah, cakep sih, batunya udah bagus banget. Oke, top dah, yang lain baik-baik. Keren gini anjir, babi. Ada babi itu. Kita lanjutin perjalanan menuju ke Nuka Molas ya. Itu udah kelihatan tuh pulaunya yang muncung tuh kayak gitu. Itu adalah Nuka Molas. Nah, kita lanjutin perjalanan menuju ke arah sana. Tapi kita nggak nyebrang buat masuk ke pulaunya ya. Kita cuman pengen lihat aja dari kejauhan seperti apa sih Nuka Molas yang legendaris itu. Di kondisi jalannya seperti ini, mulai ada beberapa yang butut ya, tapi nanti nggak lama aspal lagi kayak gini, terus nanti ada lagi yang jelek kayak gitu aja. Jadi kayak setengah-setengah gitu loh ngaspalnya. Sayangnya ya, harusnya di aspal full dong biar wisatawan juga nyaman buat berkunjung sini. Nah, di sini kita sempat kena hujan gerimis sedikit ya. Itu udah mulai kelihatan di kamera rintik-rintik air hujannya, tapi nggak lama udah ini lagi ya, kering lagi dia, hujannya nggak jadi, alhamdulillah ya. Untung nggak hujan di sini. Kalau hujan PR banget ya, udah jalannya kayak gini terus hujan ya, nggak ada sinyal. Ini by the way nggak ada sinyal guys di sini. Tuh kalian lihat tuh, udah kelihatan ya Nuka Molas. Asli keren parah ya. Oh lihat tuh, wis mantep ya. Gimana guys, keren nggak? Waduh, rusak banget tuh jalan nih. Wah, ngeri ya. Ngeri. Rum. Dekat malah jelek jalannya ya. Oh, ada bensin. Jadi hari teman-teman, Nuka Molas
di depan kita persis. Lihat ya. Pengen nyebrang tapi perahunya lumayan nih, 700.000. Molas di depan kita persis. Masya Allah, ya Allah, bagusnya bagus banget, keren, habis. Gile, jalannya jadi makadam. Aduh, jadi makadam. Wah, ini kalau hujan malah licin pisan. Waduh, pakai ini tangan nahan. Di sini lebih cakep nih spotnya. Nah, ini dia teman-teman titik penyeberangan Nusa Molas dari sini. Kalau nggak ke Rebo dari sini juga nih teman-teman, ada desa apa nih? Waduh, ini jalan menuju Paruteng dari Rebo. Hancur banget jalannya. Jadi ini nggak balik lagi ya teman-teman, emang ada jalannya, cuman jalannya begini ternyata guys. Ya jalan mau ke ini nih, ke pantai itu tuh, pantai apa namanya, ini Sumba Tarimbang. Kasihan si Cepot. Tulisan. Wow, jalannya seperti jalan. Di tengah hutan ini kita guys, tengah hutan pinggir laut. Wow, view-nya keren sekali. Wah, mantap ini. Mana sih Falan ya? Tunggu aja dulu sini. View-nya tunduk Molas di sini tuh teman-teman. Kita jalanannya masih seperti ini ya. Aduh, akhirnya jalanannya ya Allah mulus lagi.
orang jelek lagi. Ya Allah, gimana sih pemerintah Manggarai ini? Masa cuman seucret gitu yang bagus. Waduh, kalau lebih jelek di sini. Kirain udah terbebas dari. Itu bagus lagi tuh di depan. Apa sih nggak sekaligus semuanya ya? Ayolah, jangan seperti ini terus. Capek saya. Semoga mulus terus sampai Ruteng jalanannya. Akhirnya setelah kita keluar dari area pantai, kita ketemu jalan mulus lagi kayak begini. Nih, ini kita sedang menuju ke arah Ruteng ya, dan elevasinya terus bertambah. Jadi ini jalannya makin tinggi ya. Udaranya juga udah lumayan sejuk nih. Wah, ini enak banget sih jalanan ini nih. Bener nih, saya nggak tahu di daerah mana, tapi yang pasti jalanannya tuh enak banget, lurus. Walaupun kecil ya, tapi mulus dan lurus gitu, jadi bisa sedikit ngejar waktu. Dan di sini tuh kayaknya abis hujan apa mau hujan tuh. Tadi sempat ada beberapa titik yang basah ya di jalanannya. Ini dia view-nya. Keren ya, Flores nih macam-macam ya, dari sawah, pantai, perbukitan itu ada semua loh dia. Keren. Jalannya juga ya, walaupun tadi di belakang jalannya berubah jadi batu ya, tapi alhamdulillah sejak di sini sampai nanti ke Ruteng itu jalanannya udah bagus teman-teman. Nah, ini sempat basah juga jalanan, ini kayaknya habis hujan ya, tapi alhamdulillah kita nggak kena, cuman aspalnya doang yang basah ya, jadi mengotori motor. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga touring ya, masa pengen motornya bersih terus atau disimpan aja kalau pengen bersih terus mah ya. Nah, ini lihat tuh banyak anak-anak kecil berlarian, jalanannya udah mulai berkelok-kelok lagi, dan udaranya ini sudah mulai dingin teman-teman. Nanti semakin ke atas itu udaranya semakin dingin. Dan ternyata Ruteng itu adalah salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia, dan emang benar-benar dingin banget. Kalian harus nyobain bermalam atau sekedar main di kota Ruteng. Semakin mendekat ke arah kota Ruteng, kita juga terus masuk ke hutan ya teman-teman. Ini lihat jalanannya ngingetin kita kayak jalan di Cikole, mengarah ke arah Tangkuban Perahu ya, yang masuk dari Cikole dalam itu. Nih ya, banyak hutan nih kanan kirinya kayak begini. Wah, ini nggak kebayang ya kalau kita lewat sini malam-malam. Wah, pasti dijamin bulu kuduk merinding. Nih dia naik terus ya, jadi ini tanjakannya lumayan curam, lumayan berasa si cepot tenaganya, jadi terkuras banget di sini nih ya. Tuh lihat belok-belok, ini ada motor ini kuat juga loh dia. Dan ini udaranya dingin parah ya, bener-bener dingin, sedingin itu sampai menggigil deh rasanya. Mungkin ini sekitar 17 sampai 16 derajat kurang lebih temperaturnya. Setelah berjalan kurang lebih 6 jam ya dari Labuan Bajo, kita sampai juga nih di Ruteng. Tuh di depan kita udah mulai kelihatan ya kota Ruteng. Jadi kita ini dari ketinggian turun ke arah kota Ruteng. Tapi walaupun kita elevasinya lebih tinggi dari kota Ruteng itu, kota Ruteng itu tetap dingin banget ya, karena dia berada di ketinggian kalau nggak salah sekitar 1300 mdpl. Untuk sebuah kota itu tinggi ya. Ya Bandung aja itu cuma di rata-rata di 600 sampai 700 mdpl. Nah, ini ada di 1300 mdpl ya, gimana nggak dingin.
itu mah beneran deh, nggak pakai AC aja, dinginnya lebih dingin daripada kamar gua di Bandung pakai AC guys, bener-bener sedingin itu ya. Tapi Ruteng ternyata bukan kota terdingin yang kita datengin di Flores ya. Masih ada satu kota lagi yang lebih dingin dari Ruteng. Padahal Ruteng masuk salah satu kota terdingin. Tapi kota yang lebih dingin ini anehnya nggak masuk di daftar itu. Kalian nanti lihat aja ya. Ikutin aja deh pokoknya episode ini. Nah ini dia kota Ruteng teman-teman. Kota yang dijuluki sebagai Praha Van Indonesia ya. Jadi kayak Prahanya Indonesia, tapi emang bangunan di kota Ruteng nih keren-keren sih. Nah kalau kalian perhatikan ya, di sini juga banyak bangunan-bangunan yang cukup bersejarah. Salah satunya gereja ini ya, ini kalau nggak salah gereja katedral yang ada di Ruteng nih teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ini cakep banget, gerejanya estetik parah, apalagi kalau kalian ngambilnya dari arah jalan yang ini nih, dari depan sini ya nih. Nah kita belok di sini, kita akan coba ambil gambar dari belakang sini nih teman-teman. Nih ya, kita ambil gambar dari sini. Ini keren sih gerejanya. Ini rumah adat, ini nih rumah adat Manggarai nih. Asik banget kotanya. Asik banget kotanya Ruteng, suasananya menyenangkan. Oke teman-teman, kita makan dulu, makan padang dulu kita. Udah lapar nih dari tadi, belum makan ya, mukanya udah teler aja, diem aja dari tadi di jalan. Ini antara capek kalau nggak lapar bos. Kalau kita belum makan sih dari tadi pagi ya. Sekarang jam udah jam 2:30 lebih malah. Gila deh, telat banget kita makan. Oke kalau gitu kita makan dulu teman-teman ya di Ruteng. Sore ini kita enjoy aja situasi dari kota Ruteng ya, salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Inilah suasana kota Ruteng, emang syahdu banget ya teman-teman. Apalagi sore-sore gini, coba aja kalau misalkan ada kabut ya, karena biasanya kota Ruteng ini sering banget diselimutin sama kabut. Tapi kali ini kabut lagi nggak mau turun nih di kota Ruteng. Andaikan aja ya kalau ada kabut, wah itu makin keren deh. Jadi kalau kalian main ke Flores, jangan pernah lupakan kota Ruteng ya. Kalian cobain stay di sini sehari aja, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Rasain udaranya bersih banget, terus suasananya tuh menyenangkan kota ini tuh. Dan bangunan-bangunannya, terutama gereja-gerejanya ya, itu estetik banget sih. Walaupun kotanya kecil, tapi saya rasa fasilitasnya cukup oke ya, kayak tempat makan itu banyak, terus kafe juga banyak. Oke teman-teman, kita makan dulu di Ruteng. Kita ngopi sekaligus makan. Makannya mantep nih. Dia mesen corn soup, taunya ukurannya buat berdua. Berapa nih harga?
ke 30? Masih oke lah 30. Iya, maksudnya 30 segede-gede oke lah. Iya. Ya wes, kita makan dulu di Rutek. Habis ini kita spill hotelnya ya. Oke, ini dia kamar kita, teman-teman. Nama hotelnya adalah apa sih? Hotel ini gue lupa. Gue juga lupa lagi. Lupa, agak susah ya namanya, pakai bahasa Manggarai gitu. Nanti saya tulis di bawah nih nama hotelnya ya, teman-teman. Waceno Uma. Waceno Uma itu. Nah, ini di Kota Ruteng. Ini semalam harganya berapa sih? Lupa gue. Lalu Gue yang beli ya. 200-an teman-teman, 280 kalau nggak salah ini harganya. Ini kayak gini. Kamarnya, bednya, sorry ya kalau udah berantakan, lupa tadi mau nge-review pas masih rapi. Ini dapat yang queen bed kayak gini, terus ada karpet, kamarnya juga gede, tuh kita bisa nyimpen barang-barang kayak gini. Nah ini kamar mandinya, kita lihat. Terus ada connecting doornya nih teman-teman, jadi kalau kalian rame sama teman-teman bisa kayak gini, connecting. Nah ini kamar mandinya udah dipakai ya, tuh. Buat fasilitas sayangnya nggak dapat air mineral, tapi dapat sabun. Nggak ada AC, kan tidak butuh AC di sini karena ini nggak pakai AC aja. Parah dinginnya teman-teman. Jadi AC dapat selimut 2 kalau gitu. Iya, AC tuh teman-teman double. Tuh, jadi di Ruteng ini jarang sih ada hotel pakai AC ya, karena jujur nggak butuh AC di sini teman-teman, malah butuhnya penghangat karena emang sedingin itu. Tadi aja kita dari kafe ya, dari alun-alun itu kita boncengan, Vala pakai jaket, saya nggak pakai jaket aja, parah dinginnya. Terus ini hotel sayangnya nggak ada air panas, tapi tadi saya mandi juga cuman pala sama kaki doang yang dibasahin karena parah dinginnya. Ini Ruteng nih kalau di Jawa ya teman-teman, dinginnya mirip sama kayak Dieng kalau lagi musim hujan ya. Kalau musim kemarau kan dingin banget ya. Nah ini kayak Dieng musim hujan lah, kurang lebih seperti itu dinginnya gitu. Jadi lumayan nusuk di badan, kalian harus prepare jaket dan nggak perlu AC di sini gitu. Nah malam ini kita bakal istirahat di sini. Besok mungkin sekitar jam 8 kita akan berangkat menuju ke Savana Mausui. Nah dari Savana Mausui kita akan ke Desa Adat Bena. Nah Desa Adat Bena ini entah langsung atau mungkin nanti kita pulang dari Bajawa ya, habis dari Bajawa sebelum ke Ende, atau langsung dari Mausui langsung ke Desa Adat Bena. Nanti kita pikirin lah, lihat situasi besok. Dan besok kita akan nginep di Kota Bajawa teman-teman ya. Kita enjoy Kota Bajawa sambil kita ngopi-ngopi khas Bajawa. Di Manggarai sini juga kopinya nggak kalah enak. Tadi ada kafe, kita makan di kafe apa Val namanya? Aduh lupa lagi. Lupa, ntar gue tulis dah di sini. Itu kita makan sama ngopi di situ, kopinya top dah. Kalau gitu kita istirahat dulu malam ini. Besok pagi kita lanjutin lagi perjalanan menuju ke Savana Mausui, Desa Adat Bena, sama Kota Bajawa. Oke, lanjut.